Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu faraid atau dikenal juga ilmu waris. Di sini akan dibahas pengantarnya dulu. Di sini judulnya bagian 1 karena nanti ada bagian 2, bagian 3 dan seterusnya. Langsung aja dimulai. Ini outline presentasinya mulai dari identitas, kemudian topiknya ilmu faraid itu kan harta peninggalan. Nah, itu apa aja yang harus dikeluarkan dari harta peninggalan, kemudian rukun, sebab, syarat, dan penghalang waris. Kemudian kita mengenal siapa aja sih ahli waris itu, dan mereka itu bisa dikelompokkan seperti apa. Oke, pertama dari ilmu faraid itu sendiri. Apa sih sebenarnya ilmu faraid? Ilmu faraid bisa dikenal ilmu faraid, ilmu waris juga. Definisinya itu ilmu perhitungan, ilmu hisab, yang mengantarkan pada pemahaman ilmu perhitungan yang bisa bikin kita paham bagaimana cara memberikan suatu bagian dari harta peninggalan orang yang meninggal kepada yang berhak menerimanya. Tuh, per definisi seperti itu. Nah, topik bahasannya, pokok bahasannya ilmu faraid itu adalah tirkah. Tirkah ini bahasa Arab, artinya harta peninggalan mayit. Mayit itu orang meninggal. Nanti istilah-istilah ini akan sering dipakai, mayit, tirkah, seperti itu. Nah, letak dasarnya itu Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an sendiri di An-Nisa ayat 6, 11, 12 dan ayat terakhir lupa ayat berapa, itu adalah 4 ayat dasar utama untuk ilmu waris ini. Nah, hukum mempelajari ilmu faraid itu sebenarnya ada bisa dua, bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Kapan fardu ain? Ketika di daerah tersebut nggak ada lagi yang bisa belajar ilmu itu selain dirinya. Artinya dirinya itu fardu ain. Kapan fardu kifayah? Kalau di daerah itu banyak orang yang bisa belajar. Itu. Nah, dasar ilmu faraid apa? Ada Al-Quran, hadis, dan ijma. Al-Quran tadi 4 ayat tadi, hadis Rasulullah, dan ijma. Nah, di sini akan dipaparkan bagaimana dari 3 dasar ini kemudian menjadi satu bidang ilmu tersendiri, yakni ilmu waris. Oke, nah sekarang kita masuk ke tirkah, harta peninggalan mayit. Jadi ada 5 hal yang berhubungan dengan tirkah ini. Pertama, dan 5 hal ini dikeluarkan sesuai urutan nomornya, sesuai prioritas. Pertama, hak yang berkaitan langsung dengan harta tersebut. Jadi misal mayit punya harta, contohnya ini zakat. Zakat kan berhubungan langsung sama harta tersebut. Harta tersebut harus dizakati terlebih dahulu, seperti itu. Yang kedua, biaya mengurus jenazah. Ini sesuai dengan biaya standar ya, nggak boleh dilebih-lebihkan atau sangat dikurangi gitu. Kemudian hutang, kalau mayitnya punya hutang. Dan yang keempat, wasiat. Wasiat itu diberikannya kepada selain ahli waris ya. Kalau kepada ahli waris itu nggak bisa gitu. Dan wasiat ini nggak boleh lebih dari 1/3 dari keseluruhan harta setelah dipotong yang 3 di atas ini. Nah, baru wasiatnya sudah diberikan, barulah harta itu diwariskan. Nah, rukun waris sendiri itu ada 3. Pertama, orang yang mewariskan, muris bahasa Arabnya. Kemudian orang yang dapat warisan, waris, dan harta yang diwariskan, hakun maurusun. Ya, lanjut ya. Nah, apa aja sih sebab-sebab menerima warisan? Sebab-sebabnya itu juga ada 3. Pertama, dari nasab, keturunan. Contohnya anak dapat warisan karena dia keturunan gitu kan. Kedua, pernikahan, misal suami atau istri, mereka dapat warisan karena hubungan pernikahan. Dan yang ketiga, memerdekakan budak. Ini sekarang udah nggak ada ya, tapi dulu itu kalau misalnya ada seorang mantan budak, dia nggak punya keluarga yang berhak mewarisi dia, orang yang pernah memerdekakannya itu berhak menerima warisan gitu. Tapi sekarang kan udah bukan zaman perbudakan, udah nggak ada. Nah,
syarat terjadi pewarisan. Kapan sih boleh dilakukan suatu pewarisan itu sih? Pertama, jelas ya, yang mewariskan udah menyata meninggal. Kalau masih hidup ya jangan diwarisin hartanya. Nggak bisa. Kemudian, yang kedua, yang mendapat warisan nyata masih hidup saat yang mewariskan meninggal. Misal si A meninggal, terus punya anak si B. B ini bisa dapat warisan kalau misalnya dia jelas hidup ketika si A meninggal. Misal A dan B, ya ini contoh aja ya, semoga tidak terjadi gitu. Kecelakaan mobil, dua-duanya meninggal. Kan kalau gitu nggak tahu siapa yang meninggal duluan. Artinya A atau B ini nggak berhak, nggak saling mewarisi gitu. Tapi kalau misalnya A meninggal, kemudian beberapa jam kemudian B ini meninggal. Nah, B ini masih berhak menerima warisan dari A. Jelas ya kira-kira seperti itu. Nah, kemudian nomor 3, tahu sebab mengapa ia dapat warisan. Jadi tahu arahnya. Kenapa dia dapat warisan? Karena dia anaknya gitu, karena dia saudaranya gitu. Tahu seperti itu. Nah, kemudian apa aja sih penghalang seseorang menerima warisan? Tadi udah ada nih sebab-sebab. Dia udah punya sebab-sebab menerima warisan. Dia juga udah memenuhi syarat. Tapi ada penghalangnya nih. Penghalangnya itu apa aja? Yang pertama, membunuh orang yang mewariskan. Ya, ini seperti di sinetron-sinetron ya. Misal karena pengen cepet-cepet dapat harta warisan dibunuh akhirnya. Sebenarnya itu nggak berhak. Dua, menjadi budak. Ini udah nggak ada zaman sekarang. Yang ketiga, berbeda agama. Oke, lanjut. Nah, kita mengenal ahli waris. Lihat bagannya ya. Di sini garis-garis itu artinya garis-garis keturunan anaknya ke bawah itu. Ahli waris laki-laki itu ada 3, ada 15, maaf salah sebut. 15 ya. Nah, urutan ini berurutan mana yang lebih dekat ke yang meninggal. Kita urut ya. Pertama itu anak laki-laki. Kedua, cucu laki-laki. Ingat ya, cucu laki-laki itu anak laki-lakinya anak laki-laki. Kalau anak laki-lakinya anak perempuan, bukan ahli waris, seperti itu. Nah, ketiga ada ayah. Keempat adalah kakek. Nah, kakeknya ini ditandai juga. Kakek itu adalah ayahnya ayah. Kalau ayahnya ibu, bukan ahli waris. Nah, yang kelima adalah saudara kandung laki-laki. Yang keenam, saudara seayah laki-laki. Maksudnya ayahnya sama tapi beda ibu gitu, saudara seayah. Nah, kemudian adalah anaknya saudara laki-laki kandung, anak laki-laki ya. Kemudian anaknya saudara laki-laki seayah, laki-laki juga. Nah, yang selanjutnya ke-10 itu paman kandung. Nah, ingat di sini paman di bahasa Arab itu agak beda. Paman yang dimaksud di sini adalah saudaranya ayah. Bahasa Arabnya amun. Kalau paman saudaranya ibu, kholun, itu bukan ahli waris. Paman kandung, kemudian ada paman seayah. Paman seayah ini artinya kakeknya sama tapi beda ibu gitu. Kemudian selanjutnya ada anak paman kandung, anak paman seayah, dan kemudian yang selanjutnya adalah suami. Dan yang terakhir muktik. Muktik ini laki-laki yang memerdekakan budak. Oke, ini ya bisa dilihat, dipahami dulu bagannya. Gampang lah kira-kira ya ini dari bagan yang dibuat si Maps ini. Nah, lanjut ke ahli waris perempuan, itu jumlahnya ada 10 ya, diurut ya. Pertama ada anak perempuan, jelas. Kedua ada cucu perempuan. Nah, cucu perempuan di sini adalah anak perempuannya anak laki-laki. Kalau anak perempuannya anak perempuan, bukan ahli waris. Yang ketiga adalah ibu. Yang keempat adalah nenek dari jalur ibu. Yang kelima adalah nenek dari jalur ayah, ibunya ayah. Yang tadi ibunya ibu. Kenapa ini dibedakan? Karena akan beda aturannya. Nanti akan dijelaskan di bagian kedua. Nah, yang keenam adalah saudara perempuan kandung. Ketujuh, saudara perempuan seayah. Ke-8, saudara perempuan seibu. 9, istri. Ke-10 yang memerdekakan budak. Ya, pahami ya. Coba dilihat bagannya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya penerimaan warisan itu ada 3 macam ya. 1, menerima bagian pasti saja. Contohnya gini, anak perempuan kalau sendiri dia dapat bagian pasti
setengah. Nah, itu pasti setengah gitu. Terus ada juga model bagian itu sisa. Ini ahli waris laki-laki ini biasanya. Eh, Misal anak laki-laki itu dapat bagian berapa? Dapat bagian sisa gitu. Misal ada ahli waris anak laki-laki sama ibu. Ibu dapat 1/6, pasti itu. Anak laki-laki dapat sisa. Sisanya dari 1/6 berapa? 5/6. Berarti dapat 5/6 gitu. Atau misalnya anak sama suami. Suami dapat 1/4. Anak dapat sisa. Anak laki-laki sisa dari 1/4 berapa? 3/4 gitu. Nah, kemudian ada yang menerima bagian pasti plus asobah. Jadi dia udah fix nih dapat bagian pasti segini. Tapi misalnya ada sisanya balik ke dia. Nah, ini kasusnya pada ayah atau kakek ketika ada anak perempuan. Itu misal ada ayah sama anak perempuan. Anak perempuannya berapa? Setengah. Ayah berapa? 1/6. Masih ada sisa nggak? Masih ada sisa berapa? 1/3. Nah, 1/3-nya itu dikasihkan ke ayah. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, bagian 1 cukup sekian. Ini referensi bukunya. Ya, Takmilah Lugatul Hadis, karangan Sayyid bin Muhammad Salim bin Hafid bin Abdullah bin Syekh Habib Bakar bin Salim Al-Alawi Al-Sinatarimi. Ini buku terbitan Pustaka Sidogiri. Lanjutannya akan dibahas ini, so ikutin terus. Wassalamualaikum.